bank dalam perekonomian modern. Pengertian peran uang yaitu uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dan sah dalam suatu perekonomian untuk membeli barang dan jasa. Adapun alat tukar, alat hitung, dan penyimpanan nilai. Untuk alat tukar uang digunakan sebagai media pertukaran dalam transaksi jual beli, menggantikan sistem barter yang lebih rumit. Yang kedua, suatu hitung, uang yang memberikan nilai terukur pada barang dan jasa sehingga memudahkan perbandingan dan perhitungan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, penyiapan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan sehingga menggunakan pemiliknya untuk menyimpan kekayaan dan menggunakan untuk berbagai kebutuhan di kemudian hari. Fungsi uang itu ada 3, alat tukar. Yang kedua, suatu hitung. 3, alat penyimpanan nilai. Uang mempermudah transaksi jual beli karena menghindari kesulitan yang ada pada sistem barter. Sama seperti ini ya, pengertian uang. Yang kedua, suatu hitung. Itu kita dapat membandingkan harga berbagai barang dan jasa serta menghitung kekayaan kita dengan mudah. Yang ketiga, alat penyimpanan nilai, yaitu uang dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito atau investasi dan nilai relatif stabil sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Kemudian, sejarah perkembangan uang. Sejarah perkembangan uang ini ada 5. Yang pertama, sistem barter. Sistem barter adalah bentuk pertukaran barang paling awal di mana orang bertukar barang yang mereka miliki sehingga barang yang mereka butuhkan. Yang kedua, uang komoditas muncul setelah sistem barter, di mana benda-benda tertentu seperti logam mulia, kerang atau garam dijadikan alat tukar yang disepakati masyarakat. Itu karena praktis aja. Terus yang ketiga, uang logam. Uang logam pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Libya pada abad ke-5 Masehi. Uang logam lebih mudah dibawa dan disimpan dibandingkan dengan uang komoditas. Untuk yang keempat, uang kertas. Uang kertas pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-7 Masehi. Uang kertas lebih mudah untuk ditransaksikan dalam jumlah besar dan lebih praktis dibandingkan uang logam. Yang kedua tadi. Terus yang kelima, uang digital. Perkembangan teknologi telah membawa kita pada era uang digital seperti mata uang, kripto, dan pembayaran elektronik. Kemudian, sejarah perkembangan uang. Sejarah perkembangan uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam, terus uang kertas. Kalau uang logam itu seperti logam rupiah yang receh itu. Terus kalau untuk uang kertas seperti uang kertas pada umumnya yang sekarang ini. Terus yang kedua, berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, yaitu uang kartal. Uang kartal itu bisa disebut dengan uang tunai. Uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral Bank Indonesia di Indonesia. Dia memiliki bentuk fisik seperti uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang lira itu uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui berbagai alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer elektronik. Selain itu, uang juga dapat diklasifikasi berdasarkan jenis uang elektronik dan uang kuasi. Uang elektronik adalah uang digital yang disimpan alat perangkat elektronik seperti kartu berbayar, dompet digital, atau aplikasi berbayar digital. Uang kuasi adalah uang yang tidak secara langsung digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi dapat digunakan dapat diuangkan dan digunakan sebagai alat pembayaran seperti deposito berjangka. Selanjutnya, peran bank dalam perekonomian, yaitu
ada penghimpunan dana, kedua penyaluran dana, layanan keuangan, tiga pembangunan ekonomi, empat penyediaan likuiditas, lima stabilitas keuangan. Peran bank dalam perekonomian yaitu pendanaan bisnis, sebagai alat pembayaran seperti deposito berjangka. Selanjutnya, peran bank dalam perekonomian yaitu ada penghimpunan dana, kedua penyaluran dana, layanan keuangan, tiga pembangunan ekonomi, empat penyediaan likuiditas, lima stabilitas keuangan. Peran bank dalam perekonomian yaitu pendanaan bisnis. Itu sejenis termasuk usaha kecil dan menengah yaitu kayak UMKM. Untuk menunjang kebijakan moneter yaitu bank menaikkan peran penting dalam perlakuan kebijakan moneter melalui kemampuan mereka dalam mengendalikan peredaran uang. Sedangkan penyediaan layanan keuangan, bank menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seperti tadi. Terus fungsi pada bank. Fungsinya itu ada tiga. Pengisian fungsi itu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan berbagai jasa perbankan. Fungsinya ada tiga yaitu satu penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa perbankan. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Sebelumnya lanjut. Terus ini yang perantaran keuangan yaitu ini fungsi pada bank perantaran keuangan. Perantaran keuangan bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana nasabah simpan dan pihak yang membutuhkan dana seperti nasabah kredit. Terus pengawas arus uang seperti bank berperan dalam menguasai arus uang dalam perekonomian baik melalui kegiatan simpanan, kredit maupun transaksi berbayaran. Yang keenam, penggerak perekonomian. Bank memiliki peran
negara seperti pajak dan kegiatan ekonomi merupakan sumber pendapatan negara. Contohnya wirausaha membayar pajak atau omset penjualan produk mereka. Pertumbuhan ekonomi contohnya seperti perusahaan membangun pabrik baru yang akan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini materi tambahannya. 1 gram emas sama dengan Rp10.000 atau bisa disebut dengan 1 pulpen. Kalau cetak uang 10.000 lagi tanpa menambah emas 1 gram emas sama dengan Rp20.000 atau 1 pulpen. Seperti misalnya kita mau membuat uang 10.000 atau 20.000, kita harus menukarkan uang tersebut dengan emas. Emas akan kayak misalnya 1 gram emas itu 10.000, kalau untuk 2 gram emas itu 20.000. Jadi 1 gram emas kita tukarkan itu jadi ditukarkan ke uang rupiah menjadi 10.000. Maka apabila ingin mencetak uang, kita harus mengorbankan emas sesuai yang kita inginkan cetak uangnya. Makin cetak uangnya, maka makin banyak mencetak uang, maka makin besar pula emas yang harus dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini kurang lebih ada dengan materi tambahan. Ini materi tambahan dari ONG dan lain kurang lebih ada sama ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi uang. Suku bunga dan tingkat pendapatan. Tingkat suku bunga itu pengaruhnya, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi investasi, konsumsi, dan inflasi. Faktor penentu itu suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang serta kebijakan moneter pemerintah. Contohnya itu seperti suku bunga lebih rendah dapat mendorong lebih banyak orang yang meminjam uang membeli rumah atau membeli mobil. Sementara suku bunga yang lebih tinggi maka orang lebih nggak pinjam uang ke bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu adalah pendapatan, tingkat bunga, tingkat harga yang disebut dengan inflasi. Yang keempat, preferensi masyarakat, terus ketersediaan dan kemudahan akses. Yang terakhir tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas itu semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin besar permintaan uang karena likuiditasnya memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses uang saat dibutuhkan. Lanjut, ini tambahan materi dari ONG. Ini kurva permintaan uang. Di Indonesia, Bank yang bisa disebut dengan BNI memiliki otoritas untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, penawaran uang baik untuk menambah maupun mengurangi. Melakukan ini melalui berbagai kebijakan moneter seperti kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskon, dan kebijakan cadangan kas. Kurva penawaran uang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Contohnya itu seperti bank sentral memutuskan untuk menambah jumlah uang beredar, maka kurva penawaran uang akan bergeser ke kanan.
beredar, kurva akan bergeser ke kiri menyebabkan suku bunga naik. Terus untuk tingkat suku bunganya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebijakan bank sentral, permintaan uang, dan tingkat inflasi. Namun kurva penawaran uang sendiri menunjukkan bahwa penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga melainkan oleh kebijakan bank sentral. Oke, ini untuk pertemuan ketiga, dan untuk pertemuan keempatnya jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu bank tertentu, baik berupa uang kartal seperti uang tunai maupun uang giral yang itu seperti uang yang disimpan di bank. Penawaran uang, definisi penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian termasuk uang kartal yang beredar di tangan masyarakat dan uang giral. Fungsinya itu pengaruh terhadap perekonomian. Penawaran uang yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi, sedangkan penawaran uang yang harus dapat menyebabkan resesi. Peran bank sentral dalam penawaran uang mengendalikan jumlah uang beredar. Bank sentral menggunakan berbagai industri kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Terus untuk mencetak uang kartal, bank sentral memiliki kewenangan eksklusif untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal seperti uang kertas dan uang logam. Terus menciptakan uang giral, yaitu bank sentral juga berperan dalam menciptakan uang giral melalui mekanisme pemberian kredit pada bank-bank komersial. Menjaga stabilitas moneter, bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar mata uang nasional melalui kebijakan moneter yang tepat. Perdagangan Frieden dan Keynes, para pemerintahnya itu seperti yang untuk Keynes itu berpendapat bahwa pemerintah harus berperan aktif. Terus fungsi uangnya, Keynes permintaan uang tidak hanya untuk spekulasi tetapi juga untuk kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga. Untuk kebijakannya itu berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian dengan mempengaruhi tingkat suku bunga, inflasi dan pengangguran. Berpendapat bahwa terdapat kompromi antara inflasi dan pengangguran, di mana pemerintah dapat mengambil tingkat inflasi dan pengangguran yang diinginkan. Siklus ekonominya itu seperti dapat terjadi akibat perubahan dalam pengeluaran dan investasi, dan permintaan dapat beberapa dalam mengelola siklus tersebut. Bank bentuk pergeseran kurva penawaran dapat ditunjukkan pada kurva di samping. Bank umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudian jenis-jenis bank umum yaitu ada 3, ada bank syariah, ada bank digital, ada bank perkreditan. Kalau bank syariah itu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang berbeda dengan bank konvensional dalam hal operasional dan produknya. Kalau bank digital itu bisa dibilang dengan bank banking adalah layanan perbankan yang sepenuhnya dilakukan secara online melalui seluruh digital tanpa membutuhkan kantor fisik atau untuk melayani nasabahnya.
terbatas dibandingkan dengan bank umum. Kemudian ada fungsi dan contoh. Fungsinya itu bank umum memiliki fungsi intermediasi, yaitu seperti antara pihak yang memiliki dana, yaitu seperti nasabah, dengan pihak membutuhkan dana, yaitu seperti peminjam. Contohnya itu bank umum di Indonesia adalah seperti BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Ini bank umum yang ada di Indonesia. Peran bank dalam perekonomian. Bank memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menghimpun dana, penyalurkan dan memfasilitasi transaksi keuangan. Peran bank dalam perekonomian ada 5. Ada menghimpun dana dan masyarakat, menyalurkan dana ke sektor yang membutuhkan. Ketiga, memfasilitasi transaksi keuangan, dukungan pembangunan ekonomi, stabilitas perekonomian. Lanjut, teori penawaran uang modern. Teorinya menjelaskan bagaimana jumlah uang beredar dalam perekonomian ditentukan oleh transaksi antara bank sentral, bank umum, dan bank masyarakat. Bank sentral itu penyediaan uang inti. Bank sentral memiliki pengaruh besar terhadap jumlah uang beredar seperti bank umum, masyarakat, dan sistem standar kertas. Pelipatan uang adalah rasio jumlah uang beredar terhadap basis moneter. Proses pelipat uang itu adalah ketika secara menyimpan uang di bank deposit, bank tersebut akan memiliki cadangan. Yang kedua, bank dapat meminjamkan sebagai dari cadangan tersebut kepada pihak lain, yaitu penciptaan kredit. Ketika kredit tersebut digunakan untuk transaksi, maka uang akan beredar kembali ke bank melalui mekanisme yang sama. Yang terakhir, proses ini berlanjut sehingga jumlah uang beredar menjadi lebih besar dari jumlah deposit awal. Jenis non-bank yaitu ada asuransi, terus koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan leasing, sewa guna usaha, terus yang kelima pasar modal. Lanjut, contoh non-bank, asuransi, terus leasing, kredit pinjaman, pasar modal, koperasi, pegadaian, perusahaan dana, dan pensiun, perusahaan modal ventura. Terus selanjutnya pelipatan uang atau pelipatan uang dalam konteks ekonomi berarti money multiplier. Ini adalah rasio atau perbandingan jumlah uang beredar, yaitu jumlah yang beredar di masyarakat terhadap basis moneter, seperti jumlah uang yang dipegang oleh bank sentral atau uang inti. Ini istilahnya dari money multiplier atau bisa disebut dengan penganda uang. Terus prosesnya itu ketika saudara menyimpan uang di bank, maka bank tersebut dapat memberikan pinjaman kepada orang lain. Uang giral dan proses uang giral adalah bentuk uang yang tidak berwujud fisik, melainkan berupa saldo atau tagihan yang tersimpan di rekening orang di bank umum seperti bank BRI, bank Mandiri, bank BCA, gitu ya. Terus untuk latar belakangnya itu munculnya uang giral adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran yang lebih efisien dan aman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai, yaitu uang kartal. Terus lanjut, contoh uang giral yaitu cek, biliet giro, kartu kredit, kartu debit, transfer bank. Konsep inflasi. Konsepnya inflasi kenaikan
berbagai barang dan jasa. Terus kenaikan berkelanjutan itu seperti kenaikan harga harus berlangsung secara terus-menerus dan bukan hanya fluktuasi sesat. Kalau inflasi ini kalau jika naik itu seperti itu sembako, itu kalau naik susah lagi untuk turun. Terus untuk penurunan nilai uang, ketika terjadi inflasi nilai uang kita berkurang, artinya membutuhkan lebih banyak uang yang membeli barang atau jasa. Terus pengaruh terhadap biaya hidup, menyebabkan kenaikan biaya hidup karena berbagai kebutuhan sehari-hari yang mungkin lebih mahal. Pertumbuhan uang dalam konteks ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Faktornya itu seperti kredit, tagihan, terus tagihan kepada pemerintah pusat dan aktiva luar negeri bersih. Faktor pertumbuhan uang, faktor yang mempengaruhi yaitu penyaluran kredit, tagihan bersih kepada pemerintah pusat, terus aktiva luar negeri bersih. Lanjut dengan berikutnya ya. Suku bunga dan GDP. GDP itu suku bunga dan GDP atau produk domestik bruto saling terkait dan memiliki pengaruh timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini pengaruh suku bunga terhadap GDP-nya itu pengaruhnya dari kenaikan suku bunga, yaitu seperti naiknya membuat pinjaman lebih mahal mengurangi investasi oleh perusahaan dan konsumen oleh rumah tangga sehingga menyebabkan penurunan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Penurunan suku bunga itu seperti turun membuat pinjaman lebih murah. Terus ini pengaruh GDP terhadap suku bunga itu pertumbuhan GDP yang kuat itu seperti ekonomi yang kuat dapat meningkatkan permintaan kredit yang dapat mendorong kenaikan suku bunga. Terus resesi atau penurunan GDP ini mengurangi permintaan yang dapat mendorong penurunan suku bunga. Ini karena memiliki banyak permintaan untuk pinjaman. Ini sebenarnya kurang lebih aja sama yang barusan. Hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi. Ini sama aja sebenarnya sama penelitian saya yang PPT berapa ya? Ini PPT ke-6, berarti ada PPT ke-3, ke-4 itu ada inflasi kalau nggak salah. Dan ini juga ada inflasi. Oke, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini kemudian hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi. Pertumbuhan jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar di masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan inflasi. Secara umum pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan output real atau yang disebut dengan produksi barang dan jasa cenderung menyebabkan inflasi atau kenaikan harga secara umum. Ini inflasi itu lebih ke ini ya, lebih ke bahan sembako. Oke, ini hubungan inflasi dengan suku bunga. Hubungannya itu yang saling berkait di mana perubahan dalam suatu akan mempengaruhi yang lain. Terus untuk ketika inflasi meningkat, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk menekan kenaikan harga dan sebaliknya. Jika inflasi menurun, suku bunga cenderung turun untuk mendorong aktivitas ekonomi. Lanjut, hubungan suku bunga dengan GDP. Ini GDP tadi sudah saya jelasin ya. Itu hubungan suku bunga GDP atau BDB sangat erat dan kompleks dengan beberapa pengaruh yang
berbagai saluran termasuk investasi, konsumsi, dan inflasi. Lanjut, pengaruh suku bunga pada GDP, inflasi, konsumsi, itu sama ya sama ini. Ini suku bunga, ini sama ini. Inflasi, konsumsi, dan inflasi. Oke, lanjut berarti ke pengaruh suku bunga pada GDP. Inflasi, nah ini yang keempat itu pertumbuhan ekonomi suku yang tepat dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hubungan inflasi dan pengangguran. Secara umum ketika inflasi naik, pengangguran cenderung turun dan begitu juga sebaliknya, ketika inflasi turun, pengangguran cenderung naik. Namun hubungan ini tidak selalu sederhana dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang kompleks dan seringkali terbalik yang sering digambarkan melalui kurva perintis. Saya tidak ada ini ya, nggak ada kurvanya. Oke, lanjut ini contoh pengangguran inflasi. Contoh itu seperti inflasi tinggi, perusahaan mungkin menaikkan harga untuk meningkatkan keuntungan. Kenaikan harga untuk dapat mendorong permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun sebaliknya, jika inflasi rendah, perusahaan meningkat tidak perlu menaikkan harga sehingga permintaan tenaga kerja juga akan berkurang dan tingkat pengangguran bisa meningkat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kelebihan saya